Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat senantiasa kita menambah jumlah sholawat yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kajian tentang kualitas mukmin ya. Kita coba telaah hadis yang sering kita sampaikan pendek. Malam hari ini coba dilengkapi ya. Matanya al-mu'min qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min do'i wa fi kulli khairun ihriz ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law tahtahu amalas syaitan. Artinya, tulis, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin atau ketimbang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Coba dipikirkan nanti sobirin, apa kebaikan mukmin yang lemah? Kalau mukmin yang kuat kan mudah. Coba nanti dipikirkan. Ini sebagai guru PAI ini, perencanaan pembelajaran untuk materi mukmin, apa karakter mukmin, ya kan? Yang diambil dari hadis. Ya. Metodologi pembelajaran Quran hadis. Itu PAI khusus mengambil dari hadis. Apa tadi? Mukmin yang kuat paham, tapi mukmin yang lemah dikatakan Rasul di dalam kelemahannya itu juga ada kebaikan. Tapi tentu saja nanti kebaikannya ya tidak akan melebihi mukmin yang kuat pasti. Itu nanti untuk harmoni ya. Bagaimana hidup itu bisa berjalan ya dengan baik.
Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Apa tadi? Ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah. Semangat mendapatkan apa yang manfaat dan wasta'in billah, nih tauhid. Mintalah pertolongan kepada Allah. Apa yang menjadi target, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi impian, harapan. Mintalah pertolongan kepada Allah fi kulli amrin, setiap urusan, masalah perkara apapun. Wala ta'jas, dan janganlah kamu merasa lemah. Apa namanya? Lemah ini bisa minder ya, rendah apa? Diri. Bukan rendah hati. Rendah hati bagus, tapi rendah diri, tidak percaya diri, berarti merasa dirinya kecil ya, lemah. Wala ta'jas, dilarang merasa pesimis, lemah. Harus optimis. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau kemudian telah tertimpa sesuatu musibah, janganlah berkata lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah sekali-kali kalau ketimpa musibah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Oh, sekiranya saya tidak kuliah tentu enggak begini. Oh, sekiranya kalau saya tidak mondok tentu tidak begini. Nah ini udah kerja, mau keluar gimana? Disubirin. Semua yang sudah diputuskan, apalagi ada akad sanggup 1 tahun, sanggup. Aduh kok gini, tambah hari tambah berat. Kasus gitu kan. Baru senyum, aman nih dari Walas kelas 2. Ihui. Ganti lagi urusan. Ya Mirzo, tidak ada habisnya. Kuliah disesali, kerja disesali, apalagi seluruh hal-hal yang ada masalah di dalamnya dia menyesal, kemudian ngomong apa? Seandainya aku tidak berbuat seperti ini, tidak memutuskan seperti itu, ternyata itu dilarang. Karena sudah terjadi, dikatakan apa yang harus diucapkan? Apa yang diucapkan? Yang harus diucapkan apa? Qadarullah wa masya'afal. Tauhid lagi. Katakanlah Allah berbuat apa saja. Qadarullah wa masya'afal. Terserah Allah menghendaki takdir apapun. Zahid. Kalau sudah terjadi tidak ada kata menyesal, kemudian menyalahkan takdir Allah, kejam. Nggak boleh. Dilarang tegas. Katakanlah Allah telah mentakdirkan dan Allah berkehendak berbuat apa saja sesuai yang Allah kehendaki. Kenapa demikian? Kalau menyesal, aduh, aturan saya nggak memutuskan A, nggak memutuskan B. Ya lumayan, aturan kalau tahu gini saya nggak mondok. Nah, fa inna lau taftahu amala syaiton. Sebab apa? Seandainya itu
menjadi pembuka atau membuka pintu syaitan masuk. Yang akhirnya orang itu bisa apa? Bunuh diri ekstrimnya dong. Iya. Menyesali apa yang terjadi, tidak sanggup menerima atau menghadapi kenyataan, ujungnya apa? Bunuh diri. Apapun itu sebabnya. Lalu siksanya bunuh diri apa? Selain daripada dosa besar, diancam oleh Allah apa? Disiksa dengan bentuk siksaan seperti dia bunuh dirinya itu. Apakah meminum racun, ya kan? Apakah gantung diri, ya? Wiyadi itu katanya ada pengalaman tahu orang gantung diri, atau lompat dari tinggian, ya, dan segala macam bentuk orang bunuh diri. Hadirin rahimakumullah, hadis ini ya lengkap, ya, perlu kita renungkan, kita telaah mendalam, kita pahami, kita amalkan, ya. Dalam hadis terdapat perintah dan larangan, ya. Dua perintah, perintahnya ada dua, larangannya juga ada dua. Tuh. Pertama, mukmin yang kuat. Kuat di sini tulis apa saja? Apa saja? Akidah. Dipukul aja loh ribut dari rumah. Kuat apanya? Akidah. Dua, ibadah. Ibadah. Tiga, akhlak. Empat, ekonomi. Sosial dan sebagainya ini. Politik nggak bisa pilih yang mau jadi politisi ya. Kuat atau fisik ya, kuat. Tuh. Kira-kira dong, pernah nggak baca dong atau ngobrol? Mbak itu enteng nggak? AK-47, wah, kalau kita harus perang, hah? Berat di tangan itu miring, tangan itu melengkung kan gini. Nah. Jadi pas apa namanya ngeker di bahasa Indonesia apa? Membidik. Melengkung, kaget anunya apa? Hentakan dari tembak itu. Nah, itu fisik ya. Naik kuda juga, oh, nggak bisa bilang peraga ini. Apa namanya? Naik kuda itu berpacu, pacuan kuda. Dari sini, kita lagi belajar ini, bro, tafsir hadis. Nabi berarti menghendaki apa? Bersabda seperti ini. Menghendaki apa? Umatnya itu apa, Him? Kuat, berarti apa? Berkualitas. Nabi menghendaki umat Islam berkualitas, kuat. Kejayaan pasti harus
atau mensyaratkan kekuatan. Kalau mau sukses jaya, menang lemah, mustahil gitu ya. Nah, tabiatnya kehidupan ini persaingan gitu ya. Kompetitor. Bahkan fisik ya. Bahkan darah itu pertempuran. Kehidupan memang begitu ya. Tidak mungkin bisa menang peradaban Islam unggul kalau orang-orang Islam tidak berkualitas. Sering digambarkan banyak umat Islam ini kuantitasnya. Dan seperti apa itu? Kata Nabi juga, seperti buih di lautan. Banyak ya. Buih itu apa di? Umpro. Apa di? Kayak busa kalau kita apa ini menggunakan sabun. Banyak. Jadinya gimana? Kena ombak, pecah. Ombak, gitu. Air juga kan. Apalagi benda padat, ya nggak ada kekuatannya, langsung pecah. Jumlahnya banyak umat Islam, tapi tidak ditakuti atau tidak memiliki kekuatan. Ini PR nih. Maka menjadi pertanyaan bagaimana melahirkan generasi yang berkualitas. Tuh. Konsepnya turun. Dari hadis ini bagaimana membuat perencanaan pembelajaran PAI yang berkualitas. Melahirkan generasi yang unggul misalnya. Yang berkarakter Islami. Nabi kita sebagai arsitek ya berhasil dalam kurun masa berapa tahun Rasul itu berdakwah dan menerima wahyu, maksudnya awal sampai meninggal. Cuman berapa tahun? Totalnya man? Umur Nabi berapa? Sampai meninggal? 63. Diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu 40. Maka berapa itu berdakwahnya sampai meninggal? 23 tahun. Coba. Sudah berhasil. Pendeklah itu ya. Kurun waktu yang singkat. Karena kita bicara peradaban, merubah. Yang antum sering ledek-ledekan mukadimah itu dari zaman apa? Onta, ke zaman Innova kayaknya. Oh, Innova ngajarin begitu itu. Zaman apa? Onta, Toyota itu. Gitu kan? Nah, Aminah bulan Jamil, berapa juga Abi. Sifa enggak bulan ini, zaman Sifa. Enggak ya. Nah, berat ini guru-guru ini. Nah, jadi ini ngantuk kalau urusan agama. Tadi pagi juga tidur. Suruh jadi orang baik itu susah betul. Main game melek, gitu. Malam ngobrol. 23 tahun waktu yang singkat Rasulullah merubah peradaban jahiliyah, bahimiyah, ya, kebodohan, kegelapan kepada peradaban Islam yang memanusiakan manusia, meletakkan adab, ya, manusia dihormati bukan karena keturunannya, ras, ya. Rasis itu tak ada, semua mulia kalau semua manusia itu punya kesempatan sama, kedudukan sama, yang membedakan takwa.
Nggak ada bedanya orang Arab dengan non-Arab, orang kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, dan seterusnya. Yang ada perbedaan-perbedaan itu semuanya tidak ada hitungannya dalam Islam, sama. Yang dihitung siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. Kalau kemudian takwa ini bisa terwujud harus alim, nah begitu loh. Ya nggak bisa lah kalau nggak ngerti. Takwa, cara takwanya nggak tahu, ya maka alim. Ya. Sering diulang-ulang, ya balik harus dengan ilmu. Nggak mungkin, ya. Hanya takwa sendiri. Rasulullah berhasil membangun peradaban. Murid beliau siapa? Produk pendidikan Rasul, muridnya kan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Murid Nabi, sahabat Nabi. Tidak mungkin berhasil ya berdakwah tanpa dukungan para sahabat dan tanpa tempaan atau pembinaan didikan Rasul kepada para sahabat. Jiwa-jiwa sahabat Nabi ya kuat, rela berkorban ya diantaranya menggantikan Rasul, mengamankan, melindungi Rasul, nyawa taruhannya. Untuk kuat pribadi atau melahirkan generasi yang kuat, di antaranya pertama menanamkan kesungguhan. Pertama tulis, menanamkan kesungguhan untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Hidupnya apa yang dituju manfaat gitu. Manfaat bagaimana diperoleh dalam hidupnya. Ternyata langkah ini juga diawali dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Balik lagi itu resepnya ilmu. Diawali mencari ilmu yang manfaat, mengamalkannya, lalu menyebarkannya. Ya Rasulullah bisa sukses, karakternya kan begitu. Ya, ilmu dipelajari, ilmu diamalkan, itu manfaat, itu begitu. Karena tidak dikatakan bermanfaat atau alim kalau belum mengamalkan ilmunya. Terus supaya cepat berkembang dakwah Islam tentu disebarkan. Mentalnya mental pejuang, pendakwah begitu. Enggak eksklusif, enggak egois, mikirin dirinya sendiri. Begitu dia ingin sama-sama masuk surga gitu. Kalau dia sudah yakin dirinya dalam kebenaran, jangan panitia surga sendiri monopoli. Rasa cintanya kepada sesama saudara muslim, dia berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan saudaranya kalau saudaranya keliru ya. Kalau saudaranya menyimpang dari jalan kebenaran. Open gitu loh, ngapain sih gitu ya. Memang sulit sekali menjadi dai ini ngurus urusan orang. Itu gimana tuh Kiai Haji Zainuddin tuh? Nyong, gimana bahasa Betawinya? Yang mabuk lo gitu kan? Yang apa? Judi lo. Yang zina lo, kan begitu bahasa Betawinya. Judi, zina, mabuk ini kalau Allah murka, yang kena azab semuanya. Nyong, kira-kira gitu itu anunya, guyonan ramahnya. Kenapa begitu? Allah menurunkan azab kepada kaum semuanya.
Walaupun ada yang diselamatkan ya. Kalau Allah berkehendak masjid tidak roboh, banjir, tsunami, ya kan. Tapi tentu saja ada yang terdampak gitu dari orang-orang yang paham, tahu agama tapi nggak mau berdakwah, meninggalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang salah habis sobirin tahu-tahu tsunami ya, dari Panjang sampai Sugarame kan bisa aja. Ya Allah gulung aja selesai gitu kan. Untuk yang nggak ada laut, ya buminya likuifaksi bergeser selesai juga gitu. Tenggelam. Dulu ada apa? Jauh laut, jauh gempa, angin. Ya selesai juga tuh. Puting beliung. Atau angin topan apa? Lesus. Belum lama dulu di daerah Unit kan? Main-main Unit dulu. Buat Abi Rizdo ada musibah apa di sana? Tunggu aja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengubah sahabat dari tradisi jahiliyah menjadi tradisi Islamiyah bahkan ilmiah. Ilmiah itu cara berpikir menggunakan apa akal sehat. Jadi jangan khurafat takhayul, ya percaya apa mitos-mitos, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang tidak ada sumber dari Al-Quran dan hadis. Karena itu sifatnya keyakinan tauqifi. Apa tauqifi? Paten hanya bisa ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu persoalan akidah, itu guru akidahnya Abi Rizdo. Sifat akidah ini tauqifi paten. Nah itu sudah kita yakini betul. Perkara yang gaib bagian daripada akidah. Kita bisa beriman, kita bisa percaya kalau ada dalilnya. Enggak ada dalil enggak. Ya. Semua hal-hal yang berbau khurafat. Khurafat. Apalagi yang ada ini? Urusan lumbur kucing. Jadi urusan apalah kesialan-kesialan itu dihubungkan dengan hewan-hewan. Toyur nanti. Atau pengen selamat itu pakai kalung Abi itu, kalung anak bayi itu kalung apa itu? Telon, benang telon. Benang putih, merah, hitam. Bawang-bawang, apa namanya? Bengle. Seluruh keyakinan itu. Itu yang tidak ilmiah, tradisinya dirubah ilmiah Islamiyah. Bagaimana setiap waktu seorang muslim itu manfaat waktunya. Ya, manfaat. Tidak ada yang mubazir, sia-sia, enggak ada gunanya. Manfaat. Kemudian yang kedua, dari hadis itu yang pertama tadi apa? Manfaat. Bagaimana bermanfaat. Yang kedua, wasta'in billah, memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana berkualitas menyandarkan, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Kesulitan apa dalam hidup? Allah. Yang pertama dimintai pertolongan. Bagaimana caranya? Doa. Ad-doa huwal ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Ad-doa muhul ibadah. Puncaknya. Jadi yang dimaui Allah paham nggak? Kalau dibuat nggak punya duit, dompet kering, tanggal muda rasa tua bisa begini. Akhir bulan seperti akhir segalanya.
Supra tak kebeli, bagaimana kebeli? Nggak cair orang bayar utang, habis sobirin. Antum bayar bensinnya habis risdo, ya kan? Motornya habis. Kalau pulang habis sobirin pinjemin repo gede, ya nggak? Itu paling irit. Kalau pinjemin CB kan, wih enak amat. Bayarnya aja belum lunas, wah gitu kan? Masih bunyinya dit gitu. Tapi kan udah bisa nampang lumayan. Ya, jadi minta pertolongan kepada Allah enggak untuk melunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika amman siwa. Baca terus itu ya. 50.000 aja enggak kebayar-bayar tuh. Gimana tuh itu? Kawan kita satu itu, yuk. Belum jaya-jaya barang tuh. Barang satu itu, ya. Santri kesulitannya apa? Menghafal. Mengerjakan pelajaran-pelajaran yang gak disukai, ya. Matematika, bahasa Inggris gak suka. Berdoa kepada Allah bagaimana bisa paham pelajaran, bisa hafal. Kemudian doa itu juga harus diimbangi barengi dengan ikhtiar, usaha. Bahkan ikhtiar itu seperti doa yang nampak. Ikhtiar itu seperti doa lahir. Dan doa yang diucapkan itu seperti ikhtiar, seperti doa batin atau ikhtiar batin. Kita punya Allah, yakin atau tidak? Yakin. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi, ya. Allah Maha Alim, ya. Asmaul Husna itu silahkan dihafal dan dipergunakan untuk tawasul. Jadi kalau berdoa, apakah harus memanggil nama Allah terus atau sesuai hajat? Sesuai hajat. Antum pengen alim, ya alim, ya Allah ya alim. Pengen wibawa itu, bisa nggak? Ya Aziz, Abdul Aziz. Pengen sabar, ya Sobur. Sobur apa sobirin? Subur, nah, subur gemoy nanti, gembul. Jadi pengen apa saja nama-nama Allah itu bisa digunakan, namanya bertawasul dengan asma. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan kepunyaan atau milik Allah lah nama-nama yang baik itu, dan fad'uhu biha, maka menyerulah dengan nama-nama itu, digunakan untuk tawasul. Zaid pengen putih, masa ya Allah yang maha putih itu ada nggak itu? Mana Asmaul Husna yang ya putih nggak ada. Kalau begitu berdoa secara bebas saja, ya Allah berikanlah keputihan. Keputihan. Nah, dikeletek kulitnya dikelupas. Atau pakai skincare, pakai masker bisa birin, mantepnya. Ya. Tanya bisa birin itu gimana bisa putihin? Karena Betty kayaknya ini. Iya, beda-beda tipis ini. Karena bisa birin sudah berai ya istilahnya, sudah bujang, sudah bisa merawat mukanya. Zahidnya belajar, dan kerjaan Abi Boy memang membuli santri, ya. Bikin ruwet urusan gitu. Jadi nangis, jadi minta kosmetik lah. Orang itu emang cari gara-gara terus gitu. Ya dong, kalau ditolong tuh mesti selalu nyakitin, itu rumus, ya, aksioma, sudah otomatis. Gitu. Kelakuannya yang enggak aja.
walasnya malah dia yang minjemin HP, kan ya beres ini. Mana santrinya di pondok ini tuh biar pisah dari HP malah dipinjemin. Bisa pikirin kira-kira itu ya, hal-hal yang anomali gitu, yang tidak seharusnya malah terjadi. Hadirin Allah ya, Allah sebagai tempat bergantung, iya karena budu wa iya karena stain, ternyata minimal 17 kali kita membacanya. Belum lagi kalau antum qiyamul lail berapa rakaat, belum lagi antum sholat duha, setiap rakaat 1 ya kali membacanya, iya karena budu wa iya karena stain. Doa senjata orang-orang beriman, tapi ya banyak yang mengabaikan atau menganggap remeh. Bahkan kita diberikan irodah, keinginan mau berdoa itu juga mahal ya, bagian daripada pertolongan dari Allah, kasih sayang Allah, kita pengen berdoa. Kira-kira kalau Abi sudah sangat banyak duitnya, kira-kira untuk apa? Ngatong itu apa? Menengadahkan tangan ngapain? Ya karena sudah punya semua gitu. Kira-kira itu jauh sama Allah apa dekat sama Allah? Jauh lah, karena nggak butuh. Yang butuh mendekat, berdoa. Begitulah kira-kira kalau Abi nanti miskin selamanya itu, karena Allah mengharapkan terus berdoa supaya dekat kepada Allah, dan itu kebaikan sebetulnya. Coba kalau kaya raya itu, naik Harley apa motor, udah kebayang kali kan? Knalpotnya dibuat 10 brong semua, polisi tombol ya, kan? Dia punya bodyguard gitu, punya centeng Hercules, gitu. Pengawal pribadi. Bagaimana mau ibadah juga tak butuh. Kita masih mikir-mikir kan, wah kalau Allah murka gimana urusan hidup ini, ya kan? Siapa yang mau nolong kita? Senjata kita doa. Bagaimana mau dikabulkan? Kita selalu buat maksiat, kan? Jadi akhirnya kita takut dan mau beribadah, sebab keadaan kita yang kekurangan tadi. Yang ketiga, jangan merasa lemah ya, wala ta'jaz. The power of mind, gimana dong? Kekuatan pikiran. Pokoknya saya bisa bayar utang nih. Yakin. Seluruh alam ini, istilahnya motivator itu, semesta ini akan mendorong. Pokoknya saya mau nikah sama dia. Woi, Abi segala cara. Pokoknya bisa pikirin Mbak SY, pokoknya. Apapun yang terjadi, sebut terus. Apalagi Abi Rizdo kan berat. Yang ada jadi makan hati, nggak doyan makan, kurus, cabut izin ngajar di ICA sebab kurus. Padahal memang orangnya banyak yang dipikirkan, makan nggak mesti cocok. Karena memang seleranya sudah tidak ada, ya. Jangan merasa lemah. Kemudian apa? Keempat, jangan berandai-andai setelah berikhtiar dan doa. Mungkin terjadi hal-hal di luar dugaan, tidak sesuai dengan rencana, bahkan di luar harapan. Maka di sini apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan semua yang terbaik untuk hamba-hambanya. Itu keyakinan akidah kita. Tidak boleh menyesal atau mengatakan seandainya menyesali apa yang sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi mukmin yang
berkualitas. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.